Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Di video kali ini, kami dari kelompok 3, kelas 6 CPGSD FIP Undiksa akan mempresentasikan jenis-jenis bahan ajar dari mata kuliah pengembangan bahan ajar. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Putu Karisma Febrianti dengan NIM 20110311134. Kemudian rekan saya atas nama Nikomang Novi Wardani dengan NIM 20110311162. Kemudian rekan saya yang terakhir atas nama Nimade Indiani dengan NIM 20110311165. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini ada 5. Yang pertama yaitu berbagai jenis bahan ajar menurut para ahli. Kemudian yang kedua bahan ajar menurut bentuknya. Kemudian pembahasan yang ketiga bahan ajar menurut cara kerjanya. Kemudian topik pembahasan yang keempat bahan ajar menurut sifatnya. Dan topik pembahasan yang terakhir yaitu bahan ajar menurut substansi materi. Baik, sebelum kita bahas jenis-jenis bahan ajar lebih lanjut, mari kita cari tahu apa sih sebenarnya bahan ajar itu? Nah, sudah terlihat di samping saya bahwasannya bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan tersebut bisa berupa bahan ajar tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar disusun secara runtut dan sistematis, serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar disusun dengan melihat berbagai macam tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Adapun tujuan dari disusunnya bahan ajar yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan disusunnya bahan ajar tentunya akan memberikan manfaat. Manfaat penyusunan bahan ajar bagi guru yang pertama yaitu diperolehnya bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi bergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Keempat, menambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Kelima, membangun komunikasi pembelajar yang efektif antara guru dengan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Yang terakhir, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Selain manfaat diperoleh oleh guru, peserta didik juga memperoleh manfaat dengan disusunnya bahan ajar. Berikut manfaat penyusunan bahan ajar bagi peserta didik. Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, yang mana materi pembelajaran yang diberikan guru sesuai dengan bahan ajar. Kedua, membantu peserta didik lebih mandiri. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan peserta didik dan mempelajarinya kapan saja. Yang terakhir, mudah mempelajari materi, yang mana memudahkan mereka mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai dan dicapainya sebagai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi bahan ajar. Bahan ajar memiliki fungsi dalam pembelajaran dan berpengaruh terhadap proses pendidikan. Berikut merupakan fungsi-fungsi bahan ajar. Yang pertama, fungsi bahan ajar bagi guru. Yang pertama, menghemat waktu belajar mengajar. Bahan ajar disusun sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, memudahkan peran pendidik. Dari seorang pengajar menjadi fasilitator
yang juga berperan dalam memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas. Yang ketiga, meningkatkan proses belajar mengajar. Adanya bahan ajar bisa membantu proses belajar mengajar lebih efektif dan interaktif sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan. Yang keempat, pedoman belajar mengajar sebagai hal pokok yang menjadi dasar, pegangan, atau arah dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir, yang kelima, alat evaluasi. Tenaga pendidik bisa mengevaluasi materi pembelajaran yang telah diberikan kepada anak atau peserta didik selama periode waktu tertentu sudah sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang harus dicapai atau tidak. Selanjutnya, fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Yang pertama, belajar tanpa pendidik atau peserta didik lainnya. Peserta didik dapat mengulang pembelajaran yang telah disampaikan. Yang kedua, belajar kapan dan di mana saja. Membantu peserta didik belajar sewaktu-waktu tanpa batasan ruang. Yang ketiga, belajar sesuai kecepatannya. Membantu mereka dalam belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Yang keempat, belajar sesuai dengan urutan yang dipilih. Peserta didik dapat atau bisa memilih urutan materi dalam bahan ajar sesuai dengan keinginannya. Yang kelima, menjadi pelajar yang mandiri. Peserta didik bisa mempelajari materi dalam bahan ajar sendiri dan kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir yaitu pedoman bagi peserta didik, yang mana menjadi dasar pegangan atau arahan dalam melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang berbagai jenis bahan ajar menurut para ahlinya. Yang pertama dikutip dari Ika Lestari 2013 yang mengungkapkan bahwa secara umum bahan ajar dapat dibedakan di dalam bahan ajar cetak dan non-cetak. Bahan ajar cetak dapat berupa handout, buku, modul, brosur, dan yang lainnya. Sedangkan bahan ajar non-cetak meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Sedangkan bahan ajar audiovisual seperti CAI, Computer Assisted Instruction, dan bahan ajar berbasis web. Kemudian, jenis bahan ajar menurut Mulyasa 2006 menambahkan bahwa bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran antara lain adalah bahan cetak handout, buku, modul, brosur, dan leaflet. Kemudian audio ada radio, kaset, CD audio. Kemudian ada visual yang berupa foto dan gambar, audio visual seperti video, film atau VCD, dan multimedia seperti CD interaktif, komputer based, dan internet. Sedangkan dari para ahli yang lainnya, salah satunya adalah Rudi Susilana 2007 mengungkapkan bahwa buku teks adalah buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tertentu yang disusun untuk memudahkan para guru dan siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah bahas tentang topik pembahasan yang pertama yaitu jenis bahan ajar. Kemudian kita akan beranjak ke topik pembahasan yang kedua yaitu jenis bahan ajar menurut bentuknya. Menurut Amri dan Amhadi 2010, jenis bahan ajar juga harus disesuaikan dengan kurikulumnya. Setelah itu, barulah dibuat rancangan pembelajarannya. Berikut ini salah satu jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya, meliputi yang pertama, bahan ajar tercetak. Sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contoh bahan ajar tercetak, yang pertama ada handout, yang kedua ada buku, kemudian yang ketiga ada modul, ada brosur, dan ada leaflet. Kemudian ada bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak merupakan sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan yang tidak melibatkan media-media cetak seperti buku, modul, handout, wall card, brosur, leaflet, dan yang lainnya. Adapun contoh bahan ajar non-cetak yang pertama ada audiovisual,
Kemudian ada audio, ada visual, ada multimedia, kemudian selanjutnya ada bahan ajar yang berbentuk fasilitas. Yang dimaksud dengan bahan ajar berbentuk fasilitas adalah tempat yang dijadikan sarana untuk mendukung berjalannya proses belajar. Adapun contoh bahan ajar yang berbentuk fasilitas, yang pertama ada perpustakaan, ada studio, dan ada lapangan olahraga. Baik, kita lanjutkan ke bahan ajar berupa kegiatan. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar berupa kegiatan? Yaitu suatu kegiatan yang dijadikan bahan ajar dan digunakan menjadi sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Adapun contohnya, yang pertama ada wawancara, yang kedua ada kerja kelompok, kemudian ada observasi, yang keempat ada simulasi, dan yang terakhir ada permainan. Kemudian yang terakhir ada bahan ajar berupa lingkungan masyarakat. Lingkungan juga dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mendukung proses pembelajaran. Lingkungan merupakan sumber belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pemanfaatan lingkungan dapat menjadikan aktivitas belajar siswa. Penggunaan lingkungan sangat efektif untuk menanamkan materi kepada siswa. Adapun contoh bahan ajarnya, yang pertama ada teman, kemudian ada pasar, yang ketiga ada lingkungan rumah, dan yang keempat ada pabrik, dan yang terakhir ada museum. Yang ketiga yaitu ada jenis bahan ajar menurut cara kerjanya. Bahan ajar juga dapat diklasifikasikan jenisnya berdasarkan cara kerjanya. Nah, menurut cara kerjanya, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan adalah bahan ajar yang tidak memerlukan bantuan perangkat seperti proyektor untuk memproyeksi konten bahan ajar. Sehingga dalam hal ini peserta didik dapat menggunakan bahan ajar secara langsung, baik dengan membaca, mengamati, mendengar, dan menonton. Adapun contoh bahan ajar yang tidak diproyeksi, yaitu yang pertama ada foto dan gambar, kemudian yang kedua ada diagram, yang ketiga ada display, dan yang keempat ada model. Yang kedua yaitu bahan ajar yang diproyeksi. Bahan ajar yang diproyeksi adalah bahan ajar yang memerlukan bantuan dari perangkat seperti proyektor untuk menggunakan bahan ajar ini agar siswa dapat menggunakan dan memanfaatkan untuk proses pembelajaran. Sehingga dalam hal ini siswa dapat melihat, menonton, mengamati, dan mendengar isi bahan ajar yang ditampilkan melalui proyektor atau perangkat proyeksi lainnya. Adapun contoh dari bahan ajar yang diproyeksi yaitu yang pertama ada slide, yang kedua ada strip film, yang ketiga ada transparansi lingkungan atau OHP, yang keempat ada proyeksi komputer atau LCD proyektor, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah bahan ajar yang berbentuk sinyal audio yang direkam pada media perekam, sehingga untuk menggunakan bahan ajar ini diperlukan adanya bantuan alat pemain atau player, media rekam seperti tape kompol, CD player, multimedia player, dan lainnya. Adapun contoh dari bahan ajar audio, yang pertama itu ada kaset, kemudian yang kedua ada compact disc atau CD, dan yang ketiga ada flash disk, dan yang lainnya. Yang keempat ada bahan ajar video. Bahan ajar video adalah bahan ajar yang memerlukan alat untuk memutar dan biasanya berbentuk video tape player, VCD player, DVD player, dan lainnya.
Bahan ajar ini cukup mirip dengan bahan ajar audio, yaitu memerlukan media untuk perekam. Yang mana dalam bahan ajar video, gambar dan audio dapat diperoleh dari tampilan secara bersamaan. Adapun contoh dari bahan ajar video yang pertama yaitu video. Video itu dapat berupa video pembelajaran, kemudian yang kedua itu ada film. Yang terakhir atau yang kelima yaitu bahan ajar media komputer. Bahan ajar komputer adalah bahan ajar non-cetak yang di dalamnya terdapat berbagai jenis materi pembelajaran kosong yang membutuhkan komputer untuk menampilkan sesuatu untuk dipelajari. Adapun contoh dari bahan ajar komputer yaitu yang pertama ada pendidikan berbasis komputer atau CMI. Yang kedua ada multimedia berbasis komputer atau hypermedia. Jenis bahan ajar yang keempat adalah jenis bahan ajar menurut sifatnya. Bahan ajar juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Bahan ajar menurut sifatnya itu dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak, ada bahan ajar berbasis teknologi, bahan ajar berbasis praktik atau proyek, dan bahan ajar untuk keperluan interaksi. Yang pertama yaitu bahan ajar berbasis cetak. Bahan ajar bersifat atau berbasis cetak atau nyata atau juga bisa disebut sebagai hard copy adalah bahan ajar yang dapat digunakan secara langsung untuk mendukung proses pembelajaran. Adapun contoh bahan ajar berbasis cetak itu yang pertama ada buku, yang kedua ada brosur, yang ketiga ada peta, yang keempat ada diagram, yang kelima ada foto atau gambar, dan yang keenam ada koran. Yang kedua yaitu bahan ajar berbasis teknologi. Bahan ajar yang bersifat IT atau memanfaatkan kecanggihan teknologi atau juga bisa disebut sebagai soft copy. Adapun contoh dari bahan ajar berbasis teknologi itu yang pertama ada kaset audio, kemudian yang kedua ada film dan video, dan yang ketiga ada slide. Yang ketiga ada bahan ajar berbasis praktik atau proyek. Adalah bahan ajar yang dapat digunakan saat melaksanakan proyek atau praktik di lab, di kelas maupun di lapangan. Adapun contoh dari bahan ajar berbasis praktik atau proyek itu yang pertama ada peralatan ilmiah, kemudian yang kedua ada lembar observasi, yang ketiga ada lembar wawancara. Nah, yang keempat itu ada bahan ajar untuk keperluan interaksi. Bahan ajar untuk keperluan interaksi adalah bahan ajar yang memerlukan adanya interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Adapun contoh dari bahan ajar untuk keperluan interaksi itu yang pertama ada telepon, yang kedua ada handphone, dan yang ketiga ada video conference. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu kriteria bahan ajar menurut substansi materinya. Bahan ajar yang baik memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk dapat mengomunikasikan pesan, gagasan, ide atau konsep yang disampaikan dalam bahan ajar kepada pembaca atau pemakai dengan baik dan benar. Berikut kriteria bahan ajar menurut substansi materinya. Yang pertama, mencakup sosok tubuh dari kompetensi atau kompetensi yang relevan dengan profil kemampuan tamatan. Yang kedua, tingkat keterbacaan baik dari segi kesulitan bahasa maupun substansi harus sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajaran. Yang ketiga, benar, lengkap, dan aktual meliputi konsep, fakta, prosedur, istilah, dan notasi serta disusun berdasarkan hierarki atau langkah penguasaan kompetensi. Yang terakhir yaitu sistematika penyusunan bahan ajar harus jelas, runtut, lengkap, dan mudah dipahami.
Sekian video dari kami, semoga mudah dipahami karena yang sulit itu melupakan mantan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.